untuk sementara ini mikrofon kami mute Bapak Ibu. Kemudian untuk menunggu proses registrasi selesai, monggo perlu diperhatikan dan perlu dicermati peraturan workshop HDSS sesi 2. Yang pertama, peserta HDSS diharapkan sudah membaca dan mencermati hasil review rencana penelitian dari tim HDSS. Kemudian nanti pada saat sesi pemaparan dari narasumber, jika peserta ingin bertanya, silakan mengetik di kolom chat. Nanti moderator akan membacakan pada sesi tanya jawab. Kemudian saat sesi tanya jawab, jika peserta ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand dan nanti host meeting akan menyalakan mic pada modul unmute. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu peserta workshop pemanfaatan data HDSS sesi 2. Selamat datang dalam diskusi topik cedera dan verbal autopsi. Perkenalkan, nama saya Aat sebagai moderator dalam diskusi pada pagi hari ini. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu fasilitator dari pengelola HDSS, yaitu ada Dr. Lutfan Lajuardi, MPH PhD. Selamat datang Pak Lutfan. Kemudian selamat datang juga nanti ada Pak Abdul Wahab, MPH, yang nanti akan bergabung. Kemudian Dr. Hayu Kiamamunazala, MPH. Selamat datang Bu Zala. Dan Mbak Lutfi Azatunisa, SGED, MPH. Selamat datang Mbak Lutfi, yang nantinya Bapak Ibu fasilitator ini akan memberikan masukan dan saran terkait penelitian dari Bapak Ibu sekalian. Selamat datang juga kepada Prof. Maderina. Selamat datang Prof. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua, pembahasan contoh review proposal permohonan data. Dilanjutkan dengan diskusi review proposal permohonan data, dan kemudian penjelasan mengenai pengisian formulir permohonan data, dan diakhiri dengan penutup. Untuk memperlancar jalannya diskusi nanti, kami mengingatkan kembali untuk mekanisme pada saat diskusi nanti, Bapak Ibu. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan menekan tombol raise hand. Kemudian nanti dari tim HDSS akan meng-unmute mikrofon dan mempersilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Atau bisa juga dengan mengetik di kolom komentar yang nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Untuk mengefektifkan waktu, maka kita lanjut saja pada acara berikutnya, yaitu tentang pembahasan dan contoh review proposal permohonan data yang akan dibantu oleh Mbak Ratri Kusumawardani dari tim HDSS. Kepada Mbak Ratri kami persilahkan. Monggo Mbak Ratri. Terima kasih Mas Aat. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar Mbak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada pagi hari ini. Saya di sini, perkenalkan saya Ratri. Saya sebagai asisten di HDSS Sleman. Mohon maaf, saya tidak bisa memperlihatkan video karena keterbatasan jaringan. Saya mohon izin untuk memandu acara ini dengan menggunakan suara nggih Bapak Ibu matur nuwun. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk mengikuti workshop pemanfaatan data sesi 2. Terima kasih Bapak Ibu juga sudah menyerahkan hasil review atau hasil klarifikasi dari review yang sudah kami berikan. Insya Allah hari ini kita rencananya akan ada sedikit pemaparan terkait evaluasi dari review, kemudian nanti akan dibahas satu persatu dari masing-masing rencana penelitian dari Bapak Ibu peneliti sekalian. Baik, saya lanjutkan untuk
peserta workshop HDSS sesi 2 ini untuk topik cedera ada 5 orang, kemudian mayoritas tujuan pemanfaatan datanya untuk penulisan manuskrip dan tesis. Saya izin untuk mengklarifikasi tujuan dari kegiatan workshop HDSS sesi 2 ini untuk mengklarifikasi dari rencana penelitian dari peserta atau tim peneliti. Jika Bapak Ibu peserta memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan kepada tim HDSS maupun fasilitator, monggo dimanfaatkan kesempatan ini untuk bisa berdiskusi seperti itu. Kemudian untuk output kegiatan hari ini, peserta dapat mengisi form permintaan data dari HDSS. Kemarin sudah ada dari review proposal, kemudian hari ini klarifikasi, sehingga jika sudah fix datanya yang mau diambil atau variabel-variabel apa saja yang diambil, nanti bisa mulai mengisi form permintaan data. Berikut publikasi yang contoh-contoh publikasi yang menggunakan data HDSS. Saya menunjukkan publikasi yang terkait penyebab kematian dengan memanfaatkan data verbal autopsi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mencari referensi untuk masing-masing topik penelitiannya. Kemudian untuk yang sebelah kanan, berikut adalah publikasi HDSS Sleman terkait desain dan pengumpulan data HDSS Sleman. Jika Bapak Ibu membutuhkan informasi terkait desain, kemudian untuk menulis introduction ataupun metode, monggo bisa melihat publikasi tersebut untuk sebagai referensi. Untuk topik cedera dan verbal autopsi hari ini ada 5 tim peneliti dengan judul masing-masing. Nanti akan dibahas sesuai dengan proposal masing-masing seperti itu. Untuk poin yang perlu diperhatikan, halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak Ratri. Oh iya. Mohon maaf jika suara saya terlalu kecil ataupun penjelasan saya terlalu cepat. Mohon bisa diberikan feedback kepada saya. Terima kasih. Untuk poin yang perlu diperhatikan dari kerangka konsep penelitian, mohon diperhatikan untuk variabel terikat dan variabel bebas dari Bapak Ibu peneliti sekalian. Karena tidak semua pertanyaan, ada pertanyaan cedera terutama ada di setiap siklus, sehingga mohon untuk dilihat variabel tersebut dari siklus pengambilan data yang mana, kemudian faktor-faktor apa saja yang ingin diteliti, sehingga sesuai dengan rencana penelitian Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Kemudian dari hasil evaluasi dari review rencana penelitian peneliti kemarin, ada beberapa peneliti yang belum mencantumkan definisi operasional yang sesuai untuk penelitian Bapak Ibu masing-masing. Mohon untuk bisa memperjelas definisi operasional yang dibutuhkan oleh peneliti. Tujuannya untuk memudahkan tim HDSS Sleman untuk membuat dataset sehingga tidak perlu konfirmasi balik lagi kepada tim HDSS Sleman untuk pembuatan dataset, sehingga sudah jelas seperti itu. Kemudian untuk variabel demografi, kemarin juga ada beberapa tim peneliti yang belum mencantumkan variabel sosial demografi apa saja yang ingin diambil. Kami hanya menginformasikan jika di variabel demografi HDSS Sleman ada 2 jenis, yaitu variabel komposit. Variabel komposit ini merupakan variabel yang dibuat oleh tim HDSS berdasarkan standar nasional ataupun internasional. Contohnya seperti lokasi tempat tinggal, perdesaan perkotaan, ataupun status ekonomi, sosial ekonomi status. Nanti jika variabel ini dibutuhkan,
jika variabel ini dibutuhkan, nanti bisa di-request kepada tim HDS Sleman seperti itu. Atau peneliti bisa menggunakan variabel buatan sendiri sesuai dengan definisi operasional penelitian dari para peneliti seperti itu. Kemudian mohon untuk membuat menginformasikan detail variabel yang diminta, siklusnya, kemudian bisa mengkonfirmasi kepada kami terkait ketersediaan data. Hal ini untuk memudahkan tim peneliti juga untuk melanjutkan penulisan proposal seperti itu. Kemudian ini saya menyampaikan contoh pembuatan definisi operasional. Saya mengambil salah satu contoh seperti definisi cedera kepala karena kecelakaan lalu lintas. Saya mencoba untuk membuat seperti itu untuk definisinya. Untuk semua responden yang mengalami cedera di bagian kepala itu dari PTM 23A, kemudian dan penyebab cedera karena kecelakaan transportasi darat sepeda motor atau transportasi darat lainnya, sehingga pada komen atau pada variabelnya saya menuliskan dan PTM 27 sama dengan 1 atau PTM 27 sama dengan 2, atau transportasi darat dan tempat terjadi cedera di jalan raya dan PTM 26 sama dengan 4. Mungkin ini bisa menjadi contoh untuk membuat definisi operasional sesuai dengan ketersediaan variabel atau pertanyaan di HDS Sleman. Monggo Bapak Ibu tim peneliti bisa mencermati proposalnya masing-masing untuk membuat definisi operasional yang sesuai dengan penelitian masing-masing. Sekian paparan dari saya. Jika ada pertanyaan, monggo bisa di chat atau raise hand untuk kami unmute. Silakan. Ya, matur nuwun Dr. Surya. Untuk PTM, ini kode dari modul cedera, penyakit tidak menular. Jika di bagian modul, nanti bisa kita lihat. Sebentar saya share kuesionernya. Jadi untuk variabel cedera, itu bisa ditemukan pada kuesioner HDS Sleman bagian penyakit tidak menular, sehingga variabelnya PTM seperti itu. Misalnya tadi cedera kepala, jadi bagian tubuh yang terkena cedera itu ada di PTM 23 bagian A. Kemudian jika responden menjawab 1, berarti cedera yang terjadi adalah di bagian kepala. Seperti itu, dokter. Ya, teman-teman. Matur nuwun, dokter. Untuk pertanyaan berikutnya dari Dokter Ana, tadi belum jelas tentang siklus, nggih. Untuk siklus pengambilan data HDSS ada di sebentar. Untuk data HDSS bisa untuk bagian cedera itu ada di tahun 2016, 17, dan 19. Sebentar saya sharekan tabel periodenya.
Untuk modul cedera sendiri ada di tahun 2016, 2017, 2019. Contohnya ada salah satu tim peneliti yang akan mengkaitkan data cedera dengan kesehatan jiwa, sehingga untuk tim peneliti bisa mencermati untuk modul kesehatan jiwa hanya ada di siklus 2019, sehingga untuk topik cedera yang bisa diambil sebaiknya itu tahun 2019, karena tahun 2016 dan 2017 itu belum ada data terkait kesehatan jiwa. Maksud saya seperti itu. Semoga sudah bisa memberi. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak? Itu iya. Bu Arina. Kalau untuk Dokter Ana, apakah sudah jelas jawaban saya terkait siklus tadi? Sudah, Mbak. Sudah, terima kasih. Sudah jelas nih, Dok? Iya, sudah. Kemudian berikutnya dari Mbak Arina, yang perlu dijabarkan di definisi operasional apa saja. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ketika kita review proposal, tapi secara keseluruhan yang perlu dijabarkan itu adalah dari kriteria inklusi eksklusi. Jika ada definisi operasional tertentu yang terkait kriteria inklusi eksklusi, mohon untuk dijabarkan. Kemudian misalnya ada tadi kecelakaan cedera akibat kecelakaan sepeda motor seperti itu. Nah, itu mohon untuk dijelaskan definisi operasionalnya. Kemudian misalnya akan mengkelompokkan jenis pekerjaan tertentu, misalnya ada pekerjaan informal, ada pekerjaan formal. Nah, itu juga mohon untuk dibuatkan definisi operasionalnya, sehingga nanti monggo bisa jika dari tim peneliti menghendaki untuk dibuatkan variabel baru dari tim HDSS, nanti tim HDSS akan membuatkan variabel yang baru berdasarkan definisi operasional tersebut. Jika memang peneliti sendiri yang akan membuat variabel itu nanti cukup disampaikan kepada kami variabel-variabel apa saja yang dibutuhkan. Seperti itu, Mbak Arina. Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Mbak Arina. Kemudian untuk dari Dokter Beta, mohon klarifikasi tentang data modul cedera. Apakah mencantumkan tahun terjadinya cedera atau hanya tahun pengambilan data? Untuk dari data cedera itu terkait dalam 12 bulan terakhir, sehingga kalau dari data HDSS biasanya dari tahun pengambilan datanya. Jadi maknanya adalah 12 bulan terakhir, seperti itu Dokter Beta. Oh gitu ya. Karena kalau yang verbal autopsi itu kan ada keterangan, misalnya data diambil tahun 2018, tapi dia meninggalnya tahun 2015, kan ada kejadiannya 2015 gitu. Bukan seperti itu ya? Jadi kalau untuk yang PTM, sebentar. Untuk kejadian cedera, itu kami tidak ada data kapannya, sehingga memang dalam 12 bulan terakhir, tapi tidak spesifik berbeda dengan verbal autopsi. Kalau verbal autopsi kan ada jangka waktunya seperti itu, sehingga memang itu kelemahan dari kuesioner tersebut. Terima kasih. Saya ngirim satu pertanyaan lagi, boleh sekalian itu? Sekalian aja, Dok. Jadi, saya sudah mencermati data 3 siklus yang dikirim. Nah, itu di siklus 2, itu untuk pekerjaan pelajar itu tidak ada yang mengalami cedera.
Itu yang jadi pertanyaan bagi saya, apakah ada perubahan kuesioner atau memang di siklus 2 tidak ada pelajar yang mengalami cedera? Kalau tidak salah untuk siklus kedua, coba saya lihatkan kuesionernya sebentar gitu. Untuk siklus 2 itu ada sedikit perubahan dari definisi operasional untuk ketika siklus 2 pekerjaan utama pelajar itu kalau tidak salah masuk ke tidak bekerja. Ya. Jadi baru ada pelajar itu kalau nggak salah di siklus 3. Yang berikutnya ada, yang berikutnya ada memang. Di siklus 3 ada nggih, ini nomor 13 nggih. Jadi memang ada sedikit perubahan definisi operasional, Dok. Itu kalau yang kuesioner siklus 2-nya itu nggak bisa diakses dari webnya HDSS nih? Saged, Dok, bisa dibuka via website. Itu ya, oke. Saya kemarin kayaknya ngambil yang terakhir aja. Oke, terima kasih. Sama-sama, Dok. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke diskusi masing-masing topik. Apakah diperkenankan? Monggo. Untuk rencana penelitian yang pertama, atas nama Mbak Arina Nuraliza Romas, monggo Mbak Arina bisa dijelaskan sedikit terkait rencana penelitiannya. Untuk admin minta tolong di-unmute Mbak Arina. Baik, terima kasih Mbak sebelumnya. Halo? Monggo silakan Mbak Rina. Oh ya. Baik. Untuk rencana penelitian ini sebenarnya masih baru sih Mbak, karena sebelumnya saya pakai data primer, akan tetapi tidak bisa melakukan penelitian di lapangan karena COVID ini. Jadi ini benar-benar masih baru banget. Intinya saya ingin mencari hubungan antara kesehatan mental dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada pekerja. Kejadian kecelakaan lalu lintas itu merupakan bagian dari kecelakaan kerja, karena pada saat pekerja berangkat maupun pulang itu juga masih termasuk di dalam kerja gitu. Adapun metodenya di sini tentunya pakai data dari HDSS fraksesional. Lalu untuk analisisnya rencana mau mencari hubungan antara kesehatan mental dengan kejadian kecelakaan lalu lintas pada pekerja dengan uji statistik I-square. Mungkin itu dulu Mbak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Arina. Untuk ketersediaan datanya insya Allah bisa disediakan, tapi berarti kalau misalnya mau lihat dari kesehatan mental, itu nanti bisa dari SRQ 01, SRQ 20, atau dari KJ, seperti itu. Dan datanya adanya hanya dari siklus 5. Sehingga kalau siklus 4 tidak ada.
Kemudian iya, di Mbak. sini kan data cedera terdapat pada siklus 23. Nah, jadi mungkin menggunakan data siklus 5 saja, seperti itu. Oh, iya, terima kasih, Mbak. Monggo dari Bapak Ibu fasilitator ada yang ingin dikonfirmasi dari rencana penelitian Mbak Arina? Atau dari Mbak Arina ada yang mau ditanyakan? Mbak Ratri, ini Lutfi. Mbak, untuk yang siklus 5 bisa kita lihat. Monggo Mbak. Untuk yang siklus 5 itu bisa kita lihat di mana ya, Mbak? Di mapping Untuk variabelnya datanya atau atau question? Untuk kuesionernya, Mbak? Oke. Kuesioner bisa dari kuesionernya HDSS bisa, jadi nanti bisa dilihat. Monggo bisa dilihat dari kesehatan jiwa ada kuesionernya dari yang kemarin sudah kami kirimkan atau nanti bisa dikirimkan kembali untuk kuesionernya atau bisa dicek di websitenya HDSS seperti itu Mbak. Oke, baik Mbak. Untuk data yang tersedia berapa ya Mbak untuk yang kesehatan jiwa? Kalau untuk data yang tersedia sebentar. Kemarin kami sudah cekkan datanya untuk responden yang cedera dan memiliki data SRQ itu sekitar 218 responden. Tapi kalau untuk khusus yang sepeda motor itu 72 responden seperti itu. Oh, seperti itu. Oh ya, baik Mbak. Ada pertanyaan lagi Mbak Rina? Sudah cukup Mbak. Oke. Monggo Mbak Lutfi tadi yang mau ditambahkan, silahkan. Enggak, ini cuman curiosity saya saja sih. Jadi kan tadi definisi operasional kecelakaan kerja adalah pada saat seorang pekerja itu dari berangkat sampai pulang, gitu. Itu ya tadi yang Mbak Ratri ya. Monggo Mbak Arina bisa ditanggapi dari Mbak Lutfi. Iya benar Mbak Lutfi. Jadi kecelakaan kerja pada pekerja itu bisa dilihat dari kecelakaan lalu lintas pada saat pekerja berangkat maupun pulang kerja gitu. Jadi saya ini kan yang diambil adalah kecelakaan lalu lintas. Ya, pengguna sepeda motor. Iya Mbak, betul. Saya concernnya adalah kita bisa tahu nggak ya kalau dia kecelakaannya emang pada tentang waktu berangkat atau sampai pulang dari kerja gitu. Itu bisa jadi ini nggak bias atau semacamnya enggak ya? Mbak Ratri, apakah itu ada informasi tentang itu juga? Kalau untuk data sampai seperti itu kami belum mengecek untuk kecelakaannya. Nanti bisa di follow up lebih lanjut Mbak Lutfi untuk apakah bisa dideteksi dari pekerja itu dari awal sampai maksudnya dari berangkat bekerja sampai pulang. Sepertinya Dokter Beta kemarin juga mengajukan terkait kesehatan kerja ya Dok? Halo Mbak Ratri, suaranya putus-putus. Ngapunten, untuk datanya, untuk kecelakaan sepeda, untuk kecelakaan terkait pekerja,
kami belum bisa mengkonfirmasi apakah datanya itu bisa diidentifikasi dia saat berangkat bekerja atau misalnya selama bekerja. Nanti bisa dieksplorasi lebih lanjut lagi mungkin Mbak Arina untuk definisi operasionalnya sesuai dengan kuesionernya, seperti itu. Oh iya Mbak, mau bertanya lagi, itu untuk yang 72 responden, apakah semuanya bekerja atau ada yang tidak bekerja? Kalau itu nanti masih harus di cross-check-kan lagi Mbak. Tadi kemarin kami hanya mengecek dari jumlahnya saja, seperti itu. Oh iya baik Mbak. Kemarin ada informasi dari Dokter Beta, kemarin mahasiswa bimbingannya beliau juga meneliti tentang kecelakaan kerja. Mungkin apakah dari mahasiswa itu ada kesamaan ya Dok untuk rencana penelitiannya? Admin bisa minta tolong di-unmute Dokter Beta. Sudah di-unmute kok kayaknya. Sudah terdengarkah? Sampun Dok, monggo silahkan. Jadi kalau mahasiswa saya dia awalnya dia akan meneliti tentang kecelakaan kerjanya saja dan pola lukanya. Jadi outcome-nya dia akan cedera kepala dan sebagainya. Tidak mengaitkan dengan psikiatri. Ini kayak tadi dengan psikologis ya? Yang tesis ini. Kesehatan mental toh? Jadi tidak mengaitkan dengan kesehatan mental. Jadi dia lebih ke cederanya, Mbak. Tapi memang betul sekali bahwa kecelakaan kerja itu kan mencakup kecelakaan lalu lintas pada saat dia menuju dan kembali dari tempat kerja. Nah, itu kemarin juga saya tanyakan yang mungkin akan kesulitan mencari datanya. Matur nuwun Dokter Beta. Bagaimana nih Mbak Arina? Oh iya Mbak, nanti dulu dengan pembimbing mungkin untuk keberlanjutan ini. Baik. Pada prinsipnya bisa untuk kecelakaan kerja, tapi nanti mungkin akan sedikit membutuhkan definisi operasional yang pasti untuk terkait identifikasi dia kecelakaan kerjanya tersebut. Kemudian untuk kesehatan mental dan kecelakaan kerja bisa diambil dari siklus 5. Tadi sudah kami cekkan jumlah respondennya. Nanti jika dari 72 ini akan dicekkan jenis pekerjaannya, bisa nanti minta tolong di request sama tim data, seperti itu. Nanti bisa dikonsultasikan dulu kepada pembimbing sebelum menulis atau request data ke HDSS. Itu ada yang mau ditanyakan Baik, lagi Mbak. Mbak Arina? Iya, sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mohon maaf, ini di rumah saya ada banyak anak kecil yang seliwar-seliwar seperti itu, jadi ada sedikit background suaranya, mohon maaf. Untuk tim peneliti kedua atas nama Ria Nuril Hidayati, monggo Mbak Ria, silahkan. Ya, terima kasih. Cek, bisa didengarkan Mbak? Bisa Mbak Ria, monggo. Oh ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sendiri sedang tesis juga sama seperti Mbak Arina, cuman saya data primer dan kualitatif dan saat ini sebenarnya masih berjalan, belum ada kendala. Tapi saya ikut ini, siapa tahu nantinya berkendala seperti itu. Dan judul penelitiannya pada dasarnya juga mirip dengan Mbak Arina, cuman saya sebaliknya, saya tidak mengambil kecelakaan lalu lintas karena definisinya kecelakaan kerja adalah kalau di sini ada paling bawah ya kita lihat definisi kecelakaan kerja. Kalau di Indonesia sendiri itu memang cedera kerja di
yang berhubungan dengan pekerjaan, entah itu penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan yang mengakibatkan cedera seperti itu, dan juga yang diambil ke lalu lintas dari pulang ke tempat kerja dengan rute yang normal. Tetapi yang saya ambil bukan penyakit, jadi cedera bukan karena penyakit, bukan lalu lintas, tapi murni di tempat kerja. Maka dari itu, kriteria yang inklusi yang saya berikan di sini, secara populasi dulu yang kemarin ditanyakan ya, pekerja formal dan informal di Sleman itu maksudnya semua pekerja yang formal maupun informal, tetapi bukan yang seperti tadi dibuka ibu rumah tangga, pelajar seperti itu bukan. Tapi kalau seperti PNS, nelayan, kalau yang formal mungkin PNS, terus pekerja di bawah perusahaan PT seperti itu, lalu yang informal kayak nelayan seperti itu sih Mbak. Terus untuk kriteria inklusinya, yaitu cedera di tempat kerja, artinya di sini sih nanti diharapkan datanya ada seperti pertanyaan lebih lanjut ini mendapatkan cedera di mana, di tempat kerja atau di mana, atau di tempat lainnya. Harapannya sih ada sih Mbak. Terus variabel, oh ya tadi juga ditanya pekerjaan lainnya. Nah pekerjaan lainnya itu nanti masuk ke mana? Masuk ke, kalau memang masuk formal dan informal berarti itu masuk populasi juga seperti itu sih. Itu baru gambarannya seperti itu. Terus kemarin hubungannya mau dihubungkan kemana saja? Awalnya di masa kerja, lalu yang berhubungan, jadi cedera kerja di tempat kerja dengan usia, masa kerja, dan apa ya? Tapi karena masa kerja tidak ada, bisa juga dihubungkan dengan mental health seperti itu. Itu saja sih Mbak. Sebenarnya makanya masih bingung juga judulnya dibuat faktor-faktor di cedera di tempat kerja seperti itu. Nah nanti bisa dihubungkan kemana saja yang seperti itu tadi sih. Tergantung datanya adanya apa. Jadi sementara datanya itu umur, jenis pekerjaan, lalu kesehatan mental. Itu aja sih Mbak Ratri. Sementara. Baik, terima kasih. Monggo dari tim, mungkin saya mau mengklarifikasi dulu, mungkin minta tolong untuk pekerjaan formal atau informal ini dibuatkan definisi operasional yang pasti sesuai tadi jenis pekerjaan yang ada di HDSS Sleman, Ya, sehingga dari tim data HDSS bisa membuatnya lebih mudah seperti itu. Kemudian untuk tempat cedera di tempat kerja ada, mungkin bisa biar ada perbedaan sedikit dengan milik Mbak Arina tadi, mungkin ya bisa ngambil dari multiple siklus, jadi dari siklus 2, siklus 3, dan siklus 5, itu nanti ada keterangan terkait cedera. Tapi nanti mungkin masih kita lihat dulu proposal yang diajukan seperti apa supaya tidak tumpang tindih dengan milik mahasiswa ya Dokter Beta. Tapi kayaknya kalau ini terkait jenis pekerjaan dan jenis kelamin, insya Allah tidak tumpang tindih ya Dokter Beta. Beda kok Mbak. Baik Dok, terima kasih. Monggo dari fasilitator ada yang mau ditanggapi, silahkan. Mbak Ratri, ini Lutfi. Monggo Mbak Lutfi, silahkan. Ya, Mbak tolong yang variabelnya Mbak di-scrollkan ya. Nah ini kan yang diambil PTM 24 lainnya. Sedangkan yang saya lihat di kuesionernya PTM 24 itu yang terkait cedera ini adalah jenis cedera.
yang terdiri dari ada lecet lebam, memar, dan sebagainya sampai gagal otak. Nah, yang diambil adalah cedera lainnya. Berarti tidak semua cedera ya, Mbak Ria? Semua cedera, Mbak. Mulai dari yang lebam, yang jenisnya first aid, sampai ke fatality sih. Yang penting kejadiannya tuh yang saya garis bawahi di tempat kerja pertama, terus karena selama menjalankan proses kerja. Nah, yang menjalankan proses kerja ini kan yang susah ya, datanya entah ada atau tidak ya. Jadi fokusnya ya di tempat kerja aja dulu gitu. Karena kalau di tempat kerja, insya Allah 100% insya Allah itu kan karena proses kerja, harapannya kayak gitu sih, Mbak. Ya, jadi mungkin nanti bisa dilihat lagi untuk variabelnya ini bisa disesuaikan dengan kuesionernya juga ya, Mbak? Oh iya, bisa. Itu karena kemarin gambiang aja, Mbak. Baru gambaran dulu sih. Iya, soalnya ini yang saya lihat kok PTM 26 lainnya, ini semua lainnya gitu. Jadi saya bertanya harapannya yang diharapkan dari lainnya tuh yang seperti apa gitu loh. Yang masih sesuai dengan itu tadi, harap di tempat kerja dan proses kerja. Cederanya seperti itu. Ya, berarti tetap semua cedera ya yang diambil ya? Iya, semua. Oke. Itu aja sih yang pengen saya klarifikasi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Lutfi. Ada lagi dari mungkin fasilitator atau tim peneliti yang lain atau tim peserta yang lain? Atau dari Mbak Arina ada yang mau diklarifikasi lagi? Oh ya Mbak Ratri, Mbak Arina, iya, monggo. Mbak Ria menambahkan status mental juga ya? Coba tadi ditambahkan catatan Mbak Ratri yang diketik barusan tadi. Yang dari hasil reviewnya ini, ya. Ini yang kesehatan mental. Ya. Berarti kan kalau SRQ cuma ada di 5. Iya, kalau SRQ. Mungkin sebaiknya jangan ambil kesehatan mental karena itu kan sudah diambil Mbak Arina, nggih. Jadi Mbak Ria mungkin bisa bisa. mengambil yang lain seperti itu. Boleh Mbak, kan dari kecelakaannya juga saya nggak ngambil ini Mbak, apa namanya? Lalu lintas ya? Lalu lintas ya. Jadi kriterianya kan tadi ada yang di tempat kerja dan di lalu lintas. Kalau di Indonesia memang pulang perginya dimasukin gitu loh untuk klaim itu asuransi dan lainnya. Biasanya. Jadi saya memang men-skip itu karena pengen murni di tempat kerjanya seperti apa dengan proses kerjanya. Gitu sih maksudnya, Mbak. Oke, kalau seperti itu kan nanti ada kalau misalnya luas tadi tidak pakai kesehatan mental itu bisa diambil dari siklus 2, 3 dan 5. Tapi nanti untuk jika dimasukkan variabel kesehatan mental itu nanti hanya ada dari siklus 5. Kalau dari data yang siklus 5 kemarin kami sudah cek untuk kecelakaan cedera di tempat kerja ada 273 responden. Kemudian jika digabungkan dengan data kesehatan mental ada 102 responden. Seperti itu. Monggo nanti bisa dijadikan pertimbangan. Makasih Mbak. Matur nuwun. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Mbak Arina? Mbak Ria ya maksudnya. Halo Mbak Arina? Iya Mbak. Mbak Ria, sorry. Iya Mbak Ria ya. Mbak Ria. Mbak Ria, sorry, maaf. Nggak apa-apa Mbak Ratri. Balik-balik. Ini kan saya penelitian sebenarnya opsi kedua ya Mbak ya. Dan sebenarnya yang butuh sekali itu sebenarnya Mbak Arina, karena memang dia benar-benar stuck saat ini. Oh gitu, iya. Kalau apa sih nanti bisa kalau misalkan saya ini nggak jadi, saya bisa overhandling ke Mbak Arina gitu kah? Kalau misalkan beliau juga kesulitan mengenai bisa. di data di kecelakaan lalu lintas tadi. Mungkin seperti itu nantinya, Bu. Oh iya. Ya.
Boleh silahkan. Atau jadi satu tim penelitian juga nggak Oh ya, apa-apa, bisa, kalau bisa. boleh. Makasih Mbak Ratri, itu aja sih. Sama-sama, terima kasih. Saya Ya. lanjutkan ke tim peneliti berikutnya, nggih. Terima kasih. Monggo dari Dr. Surya atau Dr. Budiatri. Oh ya, ya, baik. Ini kami ingin meneliti tentang identifikasi karakteristik dan faktor neurocedera pada wanita. Jadi kenapa pada wanita? Ya, karena ini ternyata untuk cedera pada wanita itu cukup meningkat ya, secara prevalensinya, terutama terkait dengan karena jatuh dan karena luka, gitu ya. Dan termasuk yang beberapa data penelitian yang diteliti tentang cedera karena kecelakaan lalu lintas juga cukup tinggi. Nah, karena itu kami ingin meneliti ini sehingga harapannya nanti bisa mengurangi prevalensi dari cedera. Dengan tujuan mengetahui gambaran karakteristik ya, sebagai awal penelitian ini adalah mengetahui gambaran karakteristik demografi, karakteristik cedera dan faktor penyebab cedera pada wanita berat Sleman dengan analitik deskriptif cross seksional. Kemudian populasinya responden responden Sleman mengalami cedera dengan institusinya yang berusia lebih dari 12 tahun, jadi masuk remaja awal sampai yang lanjut usia. Variabel 23 HRT 0418 2029. Oh, ini yang belum direvisi ya Mbak ya? Oh, sebenarnya sudah kita ini yang kemarin dikirimkan oleh Dokter Budiarti itu yang revisian. Artinya ada masukan dari reviewer terkait dengan kenapa data yang siklus kelima juga tidak diambil nggak ya kita ambil kalau memang ini bisa, karena kemarin itu pemikirannya kan kalau 2016 sampai 2019 artinya 18 kan mestinya diambil, tapi kan ternyata data di 2018 kan tidak ada, maka kita kemarin hanya sampai 2016-2017. Tapi kalau bisa ini ya nanti diambil ya juga kita ambil 2019. Kemudian apakah betul faktor sosial dan lainnya? Ya kami rasa perlukan telah kami ajukan itu ya. Di definisi operasionalnya lengkapnya itu di proposal sudah kami tulis, tapi di sini tidak kita sampaikan. Kalau di definisi operasionalnya itu kan terkait karakteristik demografi, itu sudah biasa mengenai usia, kita sesuaikan dengan tempat tinggal, kemudian lokasi kejadian cedera, kemudian karakteristiknya itu ada yang ringan, sedang, berat. Nah, yang ringan itu jenis cederanya, misalnya lecet, memar. Yang sedang sampai tadi luka robek. Yang berat itu dengan patah tulang, cedera di kepala. Kita mencoba mencocokkan dengan data-data yang ada sehingga memudahkan nanti mengambil datanya. Intinya itu sih. Mungkin itu, Mbak.
Oke, matur nuwun Dokter Surya. Terima kasih atas konfirmasinya. Kalau untuk dari datanya sepertinya sudah cukup jelas yang diinginkan peneliti seperti apa. Mungkin nanti kami diberikan proposalnya atau draft proposalnya seperti itu untuk lebih memperjelas tadi misalnya contoh cedera ringan, sedang, berat itu seperti apa sehingga nanti kalau misalnya peneliti menghendaki untuk dibuatkan variabel, nanti bisa kami buatkan variabel seperti itu. Nanti monggo Oh, nggih. tinggal dipertajam saja Ya. apa definisi operasionalnya. Oh, nggih, nggih. Nggih, siap. Matur nuwun. Apakah ada pertanyaan lagi, Dok? Mungkin dari kami mohon klarifikasi untuk data demografi yang digunakan. Tadi kan jika mengambil dari siklus tahun 2016, 2017, 2019, untuk data-data demografi itu apakah diambilkan dari siklus yang sama atau seperti apa nggih, Dok? Aduh, bingung juga maksudnya datanya ya usia kerja ya di 2016, 2017 itu ada nggih? Ada, nggih. Nah, Jadi nanti untuk data demografi itu sesuai dengan kejadian cederanya seperti itu nggih, Dok? iya, Baik. seperti. Kemudian untuk mungkin Mbak Kia bisa klarifikasi untuk yang jumlah data yang 945 ini dari siklus 5 atau dari siklus 2016 nggih? Itu dari 2016, Mbak Ratri. Oh, Berarti 2016. 2016 dari 18 dan 2016, 17 dan 2019 itu totalnya ada 945 responden Mbak Kia? Iya, Mbak Ratri. Seperti itu. Monggo Dok, itu jadi sudah total nggih 945 itu. Oh, nggih. Siap. Dari fasilitator ada yang mau diklarifikasi, monggo silahkan. Saya udah cukup jelas, Mbak Ratri. Baik, terima kasih Mbak Lutfi. Saya lanjutkan ke tim peneliti berikutnya, apakah diperkenankan? Ya, matur nuwun. Matur nuwun Dr. Surya. Untuk tim berikutnya ada atas nama Ida Arfianti Wirakni. Untuk timnya Dr. Beta, monggo silahkan. Ya, terima kasih. Untuk judul yang saya dan Dr. Beta ajukan, mungkin Dr. Beta bisa di-unmute juga ya Mbak Ratri ya. Nanti untuk menambahkan apa yang saya sampaikan. Jadi untuk judul penelitiannya, mungkin kalau secara konsepnya hampir mirip dengan Dr. Surya, cuma kalau Dr. Surya pada wanita, kalau saya prevalensi cedera dan faktor risiko cedera secara umum gitu. Jadi meliputi di sini akan dicari sosiodemografinya, apakah laki-laki, apakah perempuan, dan seterusnya. Kemudian pendidikan, usia, lalu setelah itu jenis cederanya, sama seperti tadi ya. Jadi usia, pendidikan, ya betul jenis cederanya. Kemudian ada pekerjaan juga akan kami cari di sini. Kemudian penyakit yang tambahan, misalnya penyakit tidak menular, apakah ada hipertensi, apakah ada DM yang menyebabkan risiko jatuh, dan seterusnya juga akan dievaluasi. Kemudian setelah itu
jenis cederanya sudah ya. Jadi jenis cedera kan macam-macam ya. Ada apakah di darat, di laut misalnya, atau di udara, atau mungkin kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan kerja dan seterusnya. Mungkin nanti akan lebih detail di sana, akan kami cari. Dan juga faktor resiko tadi sudah disebutkan. Nah, nanti di faktor resiko ini akan kami hubungkan dengan jenis cederanya. Apakah misalnya usia berpengaruh dengan cederanya lebih banyak, apakah pada wanita lebih banyak, dan seterusnya. Dianalisis dengan stata, dan tujuannya kami lakukan untuk penulisan manuskrip, begitu. Mungkin seperti itu, nggih. Dr. Beta mungkin akan menambahkan. Terima kasih. Jadi data yang sudah kami terima kemarin kami mendapatkan seluruh data cedera. Kesulitan yang kami masih alami adalah kami belum bisa menghitung untuk prevalensinya karena kami belum memiliki data yang itu nomor 3, agak ke bawah lagi. Nah, itu yang kemarin kami susulkan untuk meminta datanya. Kemudian ada pertanyaan ini, Mbak. Jadi pada saat saya mengolah data, itu kan ada rawat inap 0 hari gitu ya. Itu 0 hari itu yang dimaksudkan seperti menghitung 0 harinya gimana, Nji? Rawat jalan mungkin berarti. Atau gimana? Nggak tahu, makanya saya takutnya apa one day care atau dia di IGD, observasi sekian jam gitu. Jadi tulisannya di situ memang rawat inap 0 hari. Tapi data ke belakangnya lengkap, Dok. Ya, cuman pada saat mungkin jadi pada saat dihitung jumlahnya cukup besar itu yang rawat inap 0 harinya itu. Berarti dari PTM 22D nggih lama rawat inap ini nggih, Dok, untuk 0 harinya. Nggih. Kalau ini kan rangkaian pertanyaannya kan apakah dirawat, kemudian dirawat oleh dari tenaga kesehatan, pengobatan tradisional, dan diobati sendiri. Kalau dari ketika pengambilan data, jadi ketika dirawat oleh tenaga kesehatan, kemudian nanti akan ditanyakan lama rawat jalan dan lama rawat inap, seperti itu. Mungkin kalau boleh tahu itu dari siklus berapa nggih, Dok, yang seperti itu? Tiga-tiganya. Jadi di siklus 2 itu yang 0 hari 77%, di siklus 3 79%, di siklus 5 65% yang 0 hari. Oke. Tapi maksudnya yang rawat inap, rawat jalan. Di bagian rawat inap ya yang 0 hari. Kalau rawat jalan ya, ada juga? Ada rawat jalan tapi bukan ada 0 harinya kan. Jadi itu dirawat inap. Ada angka yang cukup besar, jadi yang 77, 79, 65% itu 0 hari justru. Oke. Mungkin itu kelemahan dari aplikasi kami, Dok. Jadi misalnya dia hanya menjawab lama rawat jalan seperti itu, sebenarnya tidak ada lama rawat inapnya. Jadi karena tidak ada, jadi diisi 0. Nanti mungkin kami cross-check-kan dulu ke aplikasi pengambilan data kami, apakah ada kesalahan di situ atau berarti itu juga jadi evaluasi dari tim untuk menambahkan validasi di variabel tersebut sama ketika cleaning. Oke. Terima kasih banyak, Dok, untuk masukannya. Nanti kami catat. Ada pertanyaan lagi dari timnya Ida dan Dokter ini Beta? saya curious aja ya. Jadi dari data yang pengobatan itu kan ada tren naik turun gitu ya. Pengobatan sendiri itu di siklus ketiga itu tiba-tiba angkanya sampai 57%. Cukup mencolok gitu ya. Siklus 2 itu 30%, siklus kelimanya 15%. Saya cuma mikir aja sih, kenapa tuh ada apa tuh di siklus ketiga kok menjadi kayak kurang mengakses kesehatan pelayanan kesehatan gitu aja sih. Ada kejadian apa gitu di daerah Sleman gitu, ada catatan nggak, Mbak?
Kalau seperti itu kurang tahu Dok kalau untuk itu, atau BPJS itu mulai tahun berapa nggih? BPJS itu 14. ya. 14 nggih. Oh, berarti bukan nggih. Kalau dari data itu ngapunten kami tidak ada catatannya, Dok. Oke, nggih mboten napa-napa. Ada lagi pertanyaan atau dari tim fasilitator ada hal yang mau diklarifikasi? Sampun nggih. Mungkin untuk Mbak Kia nanti minta tolong untuk di follow up kebutuhan data sosial demografi seperti jumlah seluruh responden laki-laki dan tiap kelompok usia nggih, minta tolong. Ya, baik, Mbak. Terima kasih Dokter Beta. Saya lanjutkan ke tim peneliti berikutnya nggih. Tim berikutnya dari Dokter Ana, Dokter Martiana, monggo silahkan. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ratri. Dengar suara saya nggak Mbak ya? Dengar, monggo Dok, silahkan. Oh ya. Untuk ini sebenarnya masih rancangan aja sih Mbak. Kemarin istilahnya pas misi kuesioner itu masih di awang-awang gitu ya. Judul penelitiannya tuh hampir sama dengan Dr. Surya dan Dr. Ida dan Dr. Beta ya. Makanya saya fokuskan aja kepada pelukaan pada kepala. Ada korban kecelakaan lalu lintas. Kemudian saya ingin melihat gambarannya apakah ada perbedaan di daerah urban dan rural seperti itu. Kemudian tujuannya ya untuk mengetahui gambaran pelukaan pada kepala pada korban kecelakaan lalu lintas di daerah urban dan rural. Awalnya saya pengen dua-duanya sih Mbak untuk kecelakaan lalu lintas di darat baik motor maupun roda 4. Cuma dari anggota peneliti ingin memfokuskan aja dari kecelakaan sepeda motor gitu. Kalau dilihat dari datanya kayaknya sepeda motornya juga sudah cukup banyak sih ya sebenarnya. Kemudian yang kemarin saya juga bingung, saya belum begitu detail dalam mengisi variabelnya itu Mbak, karena tadi saya juga nanyain siklus itu apa, kemudian juga dokter saya juga nanyakan PTM itu apa. Nah nanti saya mohon dibantu untuk pengisian variabelnya itu Mbak untuk mencari datanya. Tujuan pemanfaatan datanya untuk penulisan manuskrip, saya pernah menggunakan data sekunder tapi dengan rekam medis. Kemudian data kemarin yang saya minta kan tahun 2016 sampai 2018 ya. Tapi ternyata yang tahun 2018 tidak ada ya Mbak ya. Hanya 2016, 2017, dan 2019. Menurut kami sih nggak masalah. Kemudian cedera kepala kemarin yang ditanyakan adalah cedera yang melibatkan kulit kepala, tulang tengkorak, dan tulang-tulang yang membentuk wajah atau otak yang terjadi akibat injuri baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini semua cedera akan kami ambil, baik itu patah tulang, luka lecet, atau memar. Itu akan kita ambil semuanya datanya. Sedangkan untuk data demografi sama seperti yang lainnya, seperti usia, jenis kelamin, status pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Nah ini kemarin ada juga masukan apakah ada data tentang apakah dia mengemudi atau pembonceng, kemudian juga apakah ada data apakah korban ini menggunakan helm atau tidak ya Mbak. Itu yang mau saya tanyakan di sini. Untuk selebihnya sama Mbak. Itu aja Mbak Ratri. Baik, matur nuwun Dokter Ana. Untuk datanya kami klarifikasi nggih, untuk datanya akan yang diambil 2016, 17, dan 19. Kemudian nanti untuk definisi cedera kepala ini mohon untuk disesuaikan dengan
data yang ada di HDSS seperti yang tadi saya contohkan di waktu paparan di presentasi, itu nanti mungkin bisa dikategorikan yang termasuk cedera kepala itu seperti apa saja, seperti itu. Kemudian mengklarifikasi yang kecelakaan karena lalu lintas untuk yang kendaraan roda 4 itu masuk ke kategori transportasi darat lainnya. Nanti ada di pilihan di PTM sebentar. Nanti bisa dilihat di penyebab cedera di PTM 27. Nanti bisa memilih pilihan jawaban 1, transportasi darat sepeda motor, dan 2, kecelakaan transport darat lainnya. Seperti itu. Kemudian untuk data pembonceng, kami tidak ada untuk data pembonceng seperti itu, sehingga nanti kalau helm, insya Allah ada. Seperti itu. Helm ada ya Mbak ya, berarti ya Mbak ya? Helm ada. Oh ya. Tapi kalau helm iya, hanya untuk sepeda motor. Oh ya. Kemudian kemarin kami mencoba untuk menghitungkan jumlah responden data yang diperoleh dari cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas. Ini untuk masing-masing siklus ada sekitar 84, 81, dan 69. Jadi total dari 3 siklus itu ada 234. Kemudian untuk penyebabnya ada yang dari sepeda motor dan transportasi darat lainnya seperti ini. Oh ya. Mbak mau nanya tadi yang di awal Mbak dikemukakan tuh variabel buatan sendiri dari peneliti itu seperti apa ya Mbak? Apa harus dicocokkan juga dari data HDSS atau bagaimana ya Mbak? Jadi Dok, kalau untuk variabel tersebut harus dicocokkan dengan variabel HDSS. Misalnya contohnya, sebentar. Misalnya tadi yang terkait perlukaan di kepala. Nah, misalnya bagi mau ambilnya tadi hanya bagian tubuh yang terkena itu adalah kepala. Jadi nanti dokter Ana bisa membuat variabel sendiri. Jadi responden yang terkena cedera di bagian kepala dan mengalami kecelakaan melalui sepeda motor, misalnya seperti itu. Nah, itu bisa nanti dari PTM 23 menjawab yang A sama dengan 1, kemudian nanti penyebab cederanya itu nanti PTM 27 bisa dari kode 1 atau kode 2 seperti itu. Jadi membuat satu variabel sendiri nanti yang ini karena misalnya mau membedakan antara keparahan misalnya. Jadi nanti tadi ada contohnya ketika dia keparahannya ringan, sedang, berat, nanti bisa mendefinisikan misalnya yang ringan itu yang lecet lebam, kemudian luka iris. Kemudian misalnya yang menengah itu patah tulang, kemudian yang parah itu misalnya anggota tubuh terputus dan gegar otak, seperti itu. Nah, nanti jika menghendaki dibuat variabel baru, nanti mohon untuk menjelaskan variabel yang dimaksud seperti apa, kemudian pilihan jawabannya seperti apa. Seperti itu, Dok. Apakah cukup jelas? Iya, Mbak, sudah jelas. Terima kasih, Mbak Ratri. Ya, sama-sama. Mungkin ada masukan dari fasilitator, dari Ibu Zala atau dari Pak Lutfan, monggo silahkan. Untuk sementara belum ada, Mbak. Baik, Pak Lutfan. Mungkin dari fasilitator yang lain? Saya juga udah cukup jelas, Mbak. Oke. Untuk Dokter Anna, apakah ada yang mau diklarifikasi kembali? Untuk sementara udah, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk sesi yang proposal,
sudah selesai. Mungkin ada masukan dari teman-teman tim data atau dari fasilitator atau dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ada hal yang baru kepikiran dan ingin diklarifikasi. Oh ya, selamat datang Pak Wahab. Beliau salah satu tim peneliti HDSS yang bertanggung jawab untuk verbal autopsi. Selamat datang Pak Wahab. Oke, ya terima kasih. Maaf terlambat selesai uji. Okay. Untuk yang Mbak itu jadi nggak jadi di cancel ya Mbak ya? Iya Mbak Maika pindah ke penyakit menular Bapak. Jadi mau mengeksplorasinya lebih ke pneumonia. Oke. Ya, ya sebenarnya ini kan accident ya ini ya. Kecelakaan ya yang kelompoknya ini ya. Oke, Bapak benar. Ya, ya sebenarnya nanti mungkin bisa dikaitkan kecelakaan itu dengan sebab kematian karena banyak juga kematian yang disebabkan oleh kecelakaan ya. Ini penyebab kematiannya mana kecelakaan mana Mbak? Nggak ada ya? Cedera 6,4% itu Pak. Cedera, iya ini kan cukup banyak ya. Nah, artinya bahwa kecelakaan itu banyak juga menyebabkan kematian di Sleman gitu ya, dan itu menyumbang cukup besar. Ya mungkin nanti sebenarnya ini menarik, cuman nggak ada yang tahu ya. Oke, silahkan dilanjut. Pak Wahab, mungkin dari Bapak Ibu tim peneliti, apakah ada yang tertarik untuk menggunakan data verbal autopsi? Mungkin Dokter Beta bisa sharing pengalamannya dalam menganalisis data verbal autopsi. Terima kasih. Untuk kecelakaan terkait kecelakaan di verbal autopsi sebab kematian itu tahun lalu sudah dipakai untuk skripsi mahasiswa. Belum. Mahasiswa baru yang tahun pertama itu. Yang pertama kedua. Verbal autopsi mboten Pak Wahab sudah tahun lalu sih. Jadi dari data verbal autopsi kali ini dia pakai 3 tahun tapi sampai 2018, yang belum hanya yang 2019. Karena bimbingan. Oh malah saya nggak ngerti. Mungkin bisa yang secara keseluruhan belum ada yang menganalisis Dokter Beta dan tim peneliti yang lain terkait penyebab kematian ini. Jadi kemarin sudah ada dari timnya Dokter Beta yang memanfaatkan data untuk cedera pada penyebab kematian, tapi untuk yang penyebab-penyebab yang lain, untuk yang verbal autopsi, untuk yang secara keseluruhan saja dalam waktu 4 tahun terakhir, karena data ini kami kumpulkan setiap tahun, mulai dari tahun 2015, 16 sampai tahun 2019 ada sekitar 800 kematian seperti itu, dan itu belum ada yang menganalisis keseluruhan seperti itu. Jadi monggo ini ada kesempatan jika Bapak Ibu berkenan bisa dimanfaatkan. Apakah ada yang tertarik menggunakan data verbal autopsi untuk penulisan? Sebetulnya saat ini kan yang manuskrip untuk verbal autopsi itu masih dalam tahap, jadi sudah disubmit tapi belum ada keputusan, masih dalam review begitu. Nah, itu yang kemarin memang baru melibatkan sampai tahun 2018, karena memang penelitiannya tahun lalu. Ini untuk yang cedera nggak, Dok? Bukan, untuk yang verbal autopsi. Yang tahun lalu. Untuk yang semua? Udah ambil semua data nggih? Sampai 2018 tapi. Oh iya. Mungkin juga bisa kemarin kan kami juga melakukan analisis
Jadi kalau untuk verbal autopsi ini dari beberapa pertanyaan yang menanyakan penyebab kematian seperti itu, kemudian dianalisis menggunakan aplikasi dengan interVA 4 dan interVA 5. Kemarin kami karena ada paket dari WHO itu ada dua variabel, dua alat seperti itu dari siklus 4 dan siklus 5. Nah, itu bisa mungkin jika ada yang tertarik untuk menganalisis lebih lanjut, bisa membandingkan hasil analisisnya apakah ada perbedaan dari menggunakan aplikasi interVA 4 atau interVA 5 seperti itu. Karena datanya ini sebenarnya cukup banyak, ya Dok. Mungkin ada sharing pengalaman aja untuk analisis data verbal autopsi, apakah ada kesulitan atau seperti apa nih Dokter? Ya, yang saya gunakan tempo hari memang hanya pakai interVA 4 ya. Kebetulan waktu itu sempat juga diskusi dengan Pak Wahab juga, mungkin ingat Pak Wahab waktu itu di Sekretariat HDSS. Jadi memang pada saat itu yang ada adalah yang dengan menggunakan interVA 4. Kalau kesulitannya kemarin kayaknya sudah terpecahkan dengan memberikan ID. Kan waktu itu datanya acak sekali gitu ya, sehingga pada saat pengambilan data pertama kemudian kita meminta tambahan data itu kebalik-balik ininya ID-nya. Sehingga waktu itu diberikan ID bayangan begitu supaya tetap menjaga kerahasiaan identitas dari responden. Tapi sepertinya sudah terpecahkan, Mbak. Baik, Dokter Beta. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu tertarik untuk bisa menganalisis lebih lanjut, mungkin itu bisa menjadi salah satu topik yang menarik. Misalnya ada mahasiswa atau misalnya Bapak Ibu peneliti sendiri berkenan untuk menganalisis lebih lanjut seperti itu. Untuk dari sesi dari hari ini sudah selesai. Apakah ada yang masih ingin diklarifikasi atau didiskusikan kembali? Oh ya Mbak, untuk sebab kematian yang kemarin yang belum teridentifikasi dengan interVA itu apakah sudah dilengkapi secara manual? Untuk yang indeterminate dan missing ya Pak. Iya. Ini sedang proses kami summary-kan seperti itu, nanti sedang proses untuk dikonsultasikan kepada tim ahli seperti itu. Kalau yang kemarin dari Dokter Beta sudah membantu beberapa nggih Dok untuk yang terkait yang indeterminate, kalau nggak salah ada beberapa yang sudah kami konsultasikan seperti itu. Ya, terakhir 2018 itu Mbak, yang 2019-nya kan memang belum ya. Jadi kami mohon izin untuk minta tolong lagi Dok untuk mengkonfirmasi data-data yang indeterminate gitu. Tapi memang ada beberapa yang sampai akhir belum bisa terjawab juga Pak Wahab karena memang datanya minimal sekali. Ya dikasih catatan aja nih, jadi nggak bisa didiagnosis mungkin ya karena tidak cukup datanya. Ya. Nanti kita. Jadi mungkin 6 tahun lalu Pak Wahab saya bisa matur juga, ya. Kalau kita pakai yang interVA itu kan memang langsung ke diagnosis gitu, ya. Nah berdasarkan data yang ada karena memang minimal itu kayak beberapa itu kita hanya bisa menggolongkan dalam penyakit menular dan tidak menular gitu aja. Enggak apa-apa. Jadi sebenarnya kan itu kan cara untuk mendiagnosis ya. Jadi kalau yang interVA itu dia menggunakan algoritma dari ICD-10 sebetulnya. Tapi yang terakhir ini saya belum kita sudah masuk ke ICD-11 ya. Yang interVA 5. Kemudian kalau memang mau ada yang menggunakan manual ya nggak masalah ya. Jadi di dalam metodenya dijelaskan aja pakainya apa. Jadi ya kemungkinan ada perbedaan sih ya, perbedaan sebab ya mungkin kategorinya yang berbeda atau apa, tapi secara keseluruhan
kalau kita analisis kemarin bandingkan yang pertama dulu kan kita pernah menguji itu, ya ada perbedaan sih, tapi tidak banyak sih perbedaannya. Jadi kalau kita menggunakan ICD-10, ya memang ada perbedaan, cuman ya. Tapi untuk publikasi ini silahkan aja, nggak apa-apa kalau misalnya lebih. Karena misalnya dari Litbangkes ya, dia nggak mau menggunakan program software untuk analisis ini, untuk analisis mendiagnosa. Dia masih mempertahankan, mereka masih mempertahankan pakai yang manual. Ya. Jadi meskipun mereka punya data tentang autopsi verbal di beberapa penelitian itu saya punya teman di sana, saya tanya, kok nggak pakai software ini? Kok nggak, kita pakai yang manual saja. Jadi mereka mau saya menggunakan yang manual. Nah ini oleh karena itu dalam publikasi nanti dijelaskan aja. Jadi untuk mendiagnosis ini menggunakan apa? Apakah menggunakan judgement dari dua physician, ya, dua dokter atau apa, sehingga nanti bisa di secara metodologis bisa dibenarkan gitu. Oke. Matur nuwun. Ada pertanyaan dari Dr. Dewanto Yusuf. Apakah sudah ada penelitian tentang sebab kematian berdasarkan karakteristik demografi per kelompok usia, jenis kelamin, dan pekerjaan? Mungkin Pak Wahab dan Dr. Beta bisa menjelaskan. Ya, yang punya saya sedang saya submit, sudah saya kirim, tapi yang berkaitan dengan umur dan jenis kelamin. Jadi kelompok umur dan jenis kelamin. Itu yang saya submit ke Southeast Asia Public Health WHO. Tapi sudah 4 bulan ini belum ada ini. Saya tanya masih direview katanya. Oh, berarti yang kayak pekerjaan belum ada gitu Pak? Belum. Nuwun sewu, Dr. Dewanto mungkin bisa ngecek ke ini apa dokumen PIT-nya Bu Suhartinya, sepertinya beliau mempresentasikan itu karakteristik demografi untuk yang data verbal autopsi, tapi sekali lagi baru sampai tahun 2018. Oh, nggih. Nanti saya cek juga. Kalau ininya juga manuskripnya kan karena yang penelitian kita masukkan ke jurnal, memang sampai sekarang belum terbit sih. Masih katanya sih sebentar lagi. Bu Berta masa di mana? Yang Bu Suharti ini yang penulis utamanya Bu Suharti ini, saya koautornya, itu masuknya di PDFI di jurnalnya Perhimpunan Dokter Forensik, karena yang dipastikan di pertemuan ilmiah tahunan itu untuk yang penelitian diminta untuk masuk ke jurnal PDFI. Ya, saya itu sudah saya masukkan ke ini dulu di reject, kemudian saya masukkan lagi, tapi belum ada apa namanya decision, masih di review katanya. Yang ini saya hanya melihat dari umur, ya, dewasa dan kemudian jenis kelamin, tapi tidak sampai ke yang lain-lain. Berarti masih terbuka kesempatan, misalnya ada penelitian yang menggunakan data siklus terbaru, nggih, Dr. Beta, Pak Wahab bisa menganalisis dengan pekerjaan mungkin, atau membandingkan tadi antara interVA 4, interVA 5 seperti itu. Iya, atau misalnya tingkat sosial ekonomi, ya misalnya yang kaya itu lebih, sebab kematiannya lebih ke arah mana, apakah stroke atau apa, kan belum itu, ya. Oh iya, siap. Ya. Dan ini tolong nanti kalau analisis menggunakan interVA, analisisnya pakai ini ya, pakai weighting ya, pembobot ya, soalnya itu kan dia outputnya ada tiga sebab ya, sebab 1, sebab 2, sebab 3, dan nanti dibuat
dibuat pembobot untuk analisisnya, sehingga karena yang misalnya sebab dia punya 2 sebab, maka dia tidak 100% untuk sebab misalnya sebab 1 stroke, sebab 2 kecelakaan, ya orang stroke dan dia kecelakaan juga ya. Nah, itu bisa jadi 2 sebab di situ. Nah, masing-masing itu tidak indeksnya bukan 1 tapi 0, berapa masing-masing, sehingga itu dibagi. Nah, itu nanti harus dimasukkan di dalam analisis untuk weighting-nya. Baik, matur nuwun Pak Wahab, nanti kami catat untuk masukannya. Jadi nanti paket untuk yang memohon data terkait verbal autopsi dimohon untuk memperhatikan cause of death-nya tidak cuma cause of death 1 tapi 2 dan 3 juga. Oke. Seperti itu. Kalau boleh, ya mungkin Monggo Pak Lukman. bertanya juga mungkin Bu Beta, Pak Wahab dan teman-teman juga. Kalau yang hospital base itu juga ada sudah ada publikasinya belum ya yang dari dari tempat kita atau mungkin setidaknya Indonesia ya. Karena apakah ada kepentingannya juga misalnya membandingkan yang dari verbal autopsi dengan yang berbasis rumah sakit? Belum. Itu baru dari Departemen Kesehatan di Kemenkes. Kemarin saya ditawari proposal, tapi saya nggak nyandak waktunya untuk ini melakukan verbal autopsi. Tapi anak neonatal. Jadi newborn, kematian anak baru lahir, bayi baru lahir, itu diminta untuk melakukan verbal autopsi, kemudian nanti akan dilingkan dengan data di rumah sakit, fasilitas kesehatan. Kemudian kalau ada COVID kemarin, jadi itu saya nggak sempat ini lagi teruskan. Itu baru rencana, ada proposal itu ya. Tapi kalau yang sudah itu di Indonesia belum dilakukan, belum ada. Kalau di luar negeri saya lupa ada atau tidak. Mungkin Bu Berta. Sejauh saya nulis itu, saya cari untuk yang di Indonesia memang belum ada sih yang multi center itu belum ada. Paling kalaupun bicara tentang sebab kematian berdasarkan pencatatan itu hanya per lokasi-lokasi rumah sakit dalam waktu yang singkat-singkat saja. Jadi kayak penelitian kecil-kecil saja. Ya mungkin menarik untuk dibuat proposal ini ya, misalnya dari data Sleman ini kemudian nanti dicari di fasilitas, di track kemudian untuk melihat apakah datanya ini atau enggak, sama atau tidak itu, atau ya mungkin bisa dimasukkan ke Damas kalau mau dicari ya. Kemarin yang untuk kecelakaan lalu lintas Pak Wahab, yang mahasiswa saya itu kami mencoba, karena datanya kecil waktu itu ya, kami mencoba membandingkan juga dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Polres Sleman gitu ya. Cuman memang kendalanya di situ, yang di Polres Sleman itu tidak bisa membedakan apakah dia penduduk Sleman atau tidak. Jadi kecelakaan yang terjadi di Sleman, jadi agak berbeda ininya ya. Yang ini kan kita penduduk Sleman, bisa kecelakaan di mana saja. Nah, sedangkan yang di Polres itu kecelakaannya di Sleman, tapi bisa orang dari mana saja. Jadi memang kendala-kendala untuk mencari, mungkin kita bisa ke rumah sakit, kalau bisa jadi ya, kalau di rumah sakit atau dinas kesehatan pencatatannya cukup bagus untuk yang meninggal di rumah sakit, itu mungkin
bisa dimulai untuk membandingkan dengan hasil verbal otopsi kita ini. Ya, maksud apakah pola penyebab kematian yang di masyarakat tadi itu juga inline dengan apa yang mungkin terjadi di rumah sakit, atau barangkali terjadi perbedaan yang mungkin akan menarik. Ya, mungkin dilihat kalau ada laporan dari rumah sakit, yang dari rumah sakit kalau ada bisa dilihat secara agregat ya, tidak di-link-kan tapi agregat aja. Oh, di sana yang banyak ini, kemudian dari hasil ini yang banyak stroke, kemudian ini. Ya, mungkin bisa dimulai dari rumah sakit di Sleman dulu ya Pak Wahab ya, Pak Lutfan. Iya. Bisa kita lihat apakah ada beda ya antara yang mati di rumah sakit dengan yang matinya tidak di rumah sakit? Ya, Prof. Jadi mungkin itu salah satu pertanyaannya, apakah ada perbedaan? Iya. Karena mungkin ada penyakit tertentu cenderung dibawa ke rumah sakit, penyakit tertentu yang lain cenderung nggak sampai ke rumah sakit, itu kan juga menarik. Iya. Terus tadi sebarannya kok ya, bedanya banyak banget ya. Misalnya tahun 2016 sirosis tinggi sekali, tapi tahun berapa stroke yang tinggi sekali itu aneh ya. Perasaan saya yang slide kapan tadi ke atas tadi yang tahun 2016 lalu berapa dan 2019 itu kok sebarannya itu gesernya banyak banget ya. Bisa ditampilkan, Mbak. Yang ini bukan yang neonatal, yang umur tua, yang agak tua. Iya, atau yang sebelumnya ya, bawahnya ya, yang umur bawahnya. Ya ini liver cirrhosis itu kan di atas 10% di tahun 2016. Tapi hanya nggak sampai 5% di tahun 2019. Itu kan agak aneh gitu loh. Kok bisa beda banget, itu ada apa pada tahun itu? Liver cirrhosis. Oh, yang kuning itu apa? Yang 2019. Oh, yang 19 itu yang 16 yang banyak itu ya? Iya. Sementara stroke kebalikannya. Di tahun 2019 sampai hampir 30%, di tahun 2016 cuma nggak sampai 5%, kan aneh dulu perasaan saya. Ya, itu perlu diteliti, Dok, Prof. Iya. Perlu diteliti, ini kenapa ini? Ada justifikasi, ada apa ini? Iya, ini ditanyakan tiap tahun, toh, bukan hanya ditanyakan tahun 2019, toh? Tiap tahun. Ya, setiap ada kematian, kemudian di follow up. Iya, ditanyakan, toh. Berarti kan aneh sekali. Ada apa? Dan gimana ini kan? Kuesionernya sama? Sama. Wih, anu sekali nih, sangat menarik sekali nih. Coba nanti dilihat lokasi sama ininya ya. Ya, mungkin. Ya. Dipetakan untuk yang liver cirrhosis itu antar tahunnya itu, kemudian itu di mana saja misalnya. Iya. Pulmonary tuberculosis juga toh, itu juga naiknya tinggi sekali. Pada tahun 2017, habis itu turun lagi tinggal separuhnya. Iya kan? Turun. Iya, dan tinggal separuhnya itu kan ya kalau jumlah N-nya ya N-nya dikit ya. Kalau N-nya dikit ya, tapi apakah itu statistically significant, tapi aneh. Tapi memang mungkin barangkali harus dibedakan juga antara yang chronic disease dengan yang tidak ya, mungkin. Yeah. Dan barangkali mungkin juga akan kelihatan polanya itu dalam beberapa tahun yang mungkin akan bisa dibandingkan misalnya dalam 3-5 tahun antara yang kronik dan yang non itu seperti apa barangkali ya, karena tidak mengenal tahun fiskal juga ya. Iya. Oh ya, makanya ya. Trennya bagaimana, kan ada juga yang kalau penyakit infeksi saluran nafas kalau di Eropa itu jelas seasonal toh, itu kan kelihatan mungkin. Nah ini
mungkin. Iya. Ini saya diceritani teman tadi ngobrol-ngobrol itu, Belanda itu sekarang ribut karena kematian karena cancer itu naik di musim COVID. Karena rumah sakitnya semua konsentrasinya ke COVID, yang cancer mati-mati nggak terasa. Tinggal. Ya katanya di Belanda gitu. Jadi mungkin total death itu meningkat karena apa? Cuma related, bukan hanya nggak direken aja mati karena yang konsentrasinya ke. Jadi katanya banyak cancer itu kemoterapinya terlambat atau apa manajemennya telat dan sebagainya karena muslim ini. Terus akhirnya pasiennya meninggal. Jadi ini ada beberapa yang komplain sih teman yang bidangnya onkologi, tapi ya mungkin menarik juga di Indonesia ini. Monggo Prof jika tertarik untuk membuat tim penelitian untuk menulis, bisa dipergunakan datanya verbal autopsinya HDSS. Menarik. Ya sebentar. Mungkin yang lain mungkin. Mungkin itu ada ide penelitian baru, mungkin bisa sebagai refleksi Bapak Ibu untuk bisa dikembangkan di masa mendatang seperti itu. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Mbak, boleh tanya lagi nggak? Monggo silahkan. Kalau yang ini berarti yang penyakit nggih, verbal autopsinya tidak ada mengatakan yang waktu wawancara tentang yang tidak wajar itu, meninggal curiga itu tidak ada nggih? Ada juga seperti itu, Dok. Mungkin Dokter Beta bisa menjelaskan sedikit terkait yang cedera atau kematian tidak wajar. Halo, mungkin Dokter Beta? Kalau untuk data dari verbal autopsi sendiri, memang ada beberapa pertanyaan yang terkait kematian tidak wajar seperti misalnya bunuh diri ataupun kekerasan seperti itu ada datanya seperti itu. Saya kurang hafal seperti itu apakah sudah dianalisis oleh Dokter Beta atau belum, tapi kemarin ada beberapa yang terkait kematian tidak wajar itu juga ada kasusnya seperti itu. Monggo jika ada jika ingin dieksplorasi lebih lanjut, monggo bisa mengkontak tim kami misalnya ada keinginan untuk bisa eksplorasi data lebih lanjut seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun, apakah ada lagi nggih? Dokter Surya nggak ngomong. Hah? Tadi saya sudah, Pak. Oh, sudah. Itu tadi saya nanya itu. Saya sudah. Oh, iya. Ya, makanya saya tanya itu. Maksudnya pola. Jadi yang dimaksud nested itu melengkapi nggih? Kalau dari data ini yang ada di ADS tidak ada, terus peneliti itu boleh apa nested tadi apa istilahnya? Ya, kalau nested itu jadi misalnya dari data cedera seperti itu, kemudian ingin lebih fokus kepada cedera tertentu atau misalnya topik-topik tertentu, nanti bisa mengajukan proposal ke HDSS, kemudian melakukan pengambilan data primer seperti itu, Dok.
nanti bisa mengajukan proposal rencananya seperti apa, bisa berdiskusi dengan kami dulu, rencananya seperti apa, nanti bisa difasilitasi atau tidak. Oke, matur nuwun. Sepertinya waktunya sudah 10.42. Saya mohon izin untuk melanjutkan informasi untuk peserta. Jadi Bapak Ibu peneliti dimohon untuk mengisi atau melengkapi formulir permohonan data HDSS tadi yang sudah fix. Mohon diisikan terkait formulir permohonan data, kemudian dikirimkan melalui email hdssjogja.fkkmk untuk deadline-nya sekitar hari Rabu 4 Mei 2020. Mungkin masih ada waktu sekitar 1 minggu. Jadi jika ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan atau diklarifikasi, monggo silahkan bisa kontak melalui grup. Kita bisa diskusi di sana. Kemudian nanti dari permintaan tersebut jika sudah fix akan direview kembali oleh tim HDSS dan kami konfirmasi atau klarifikasi lagi jika ada hal-hal yang masih membingungkan untuk kami. Kemudian jika sudah memenuhi semua formulir permohonan data sudah sesuai, nanti permohonan pembuatan dataset bisa dilakukan. Kalau untuk alat permintaan data sekunder, nanti setelah formulir datanya tersedia, kemudian sudah fix, kami mohon untuk Bapak Ibu peneliti bisa merencanakan analisis atau proposal seperti itu terkait rencana penelitiannya seperti apa, kemudian menyerahkan ke kami, bisa melalui email, kemudian nanti dari tim HDSS akan berproses seperti itu, melakukan konfirmasi, kemudian mengeluarkan surat pengantar untuk pengajuan ke tim ethical clearance seperti itu. Kemudian nanti Bapak Ibu tim peneliti dimohon untuk mengajukan ethical clearance ke komisi etik seperti itu. Nanti selama proses bisa mulai klarifikasi dataset, kemudian penandatangan surat pernyataan penggunaan data sekunder, kemudian nanti permintaan data diproses dan nanti datanya bisa diterima oleh Bapak Ibu peneliti sekalian. Kemudian dalam 6 bulan diharapkan sudah bisa submit kepada jurnal seperti itu, nanti bisa mengirimkan buktinya kepada tim HDSS seperti itu. Saya mohon izin menampilkan contoh formnya. Sebentar. Form ini akan kami sampaikan di grup. Jadi nanti Bapak Ibu jika sudah fix bisa mengisi form permohonan data, nanti mohon diisikan identitas pemohon. Kemudian daftar variabel penelitian seperti populasi dan subjek penelitian, kriteria inklusi eksklusi seperti apa, kemudian misalnya ada minimal sampelnya bisa disampaikan. Jika dari kriteria inklusi eksklusi itu ada definisi operasional tertentu, mohon untuk bisa dituliskan dalam tabel sehingga nanti memudahkan tim HDSS untuk melakukan pembuatan dataset. Jika kriteria inklusi eksklusi itu seperti usia, jenis kelamin, nanti bisa langsung dituliskan saja buat nopo-nopo. Tapi kalau misalnya bentuknya ada definisi operasional tertentu, mohon untuk dituliskan secara detail seperti itu. Kemudian nanti nama variabel yang diminta mohon untuk bisa dituliskan dalam tabel ini beserta siklus
sumber datanya seperti itu. Nanti misalnya membutuhkan data cedera dari siklus 2, kemudian 3 dan 5, nanti mohon bisa dituliskan di sini 2, 3, 5, kemudian variabelnya apa saja, kemudian untuk data-data sosial demografi, misalnya lokasi, jenis kelamin, usia, dan sebagainya bisa dituliskan di tabel tersebut. Seperti itu, apakah ada pertanyaan? Saya Mbak Ratri. Monggo Pak Wahab. Ya, saya kemarin ngajukan apa namanya Damas tentang determinan kematian neonatal di Sleman, dan itu diterima dan sudah eklokirnya sudah keluar juga. Cuman sekarang saya nggak bisa ke lapangan ya karena masih COVID ya. Pertanyaan saya ini sebenarnya saya akan menggali ya. Jadi ini studi kasus yang saya lakukan. Cuman saya nanti perlu ada bisa nggak saya mendapatkan informasi data untuk yang kematian neonatal nanti akan saya tracking untuk studi kasus ya. Jadi akan saya dalami ini apakah faktor-faktor apa saja sih yang menentukan dia itu meninggal, misalnya tidak hanya penyakit atau apa, tapi misalnya termasuk budaya, kemudian kepercayaan, kemudian apa. Nah, ini saya rencananya mau men-track untuk yang menentukan itu sebenarnya apa, kok masih ada kematian bayi, dan terutama kematian bayi baru lahir itu. Nah, maksud saya apakah saya bisa mendapatkan informasi nanti kematian neonatal yang ada di Sleman. Kalau untuk dari data HDS Sleman, berarti itu nanti akan mengambil data primer nggih, Pak Wahab? Jadi men-track down ke yang kemarin tercatat kematian neonatal seperti itu nggih? Iya, saya akan men-tracking untuk yang mati. Cuman nanti yang saya ambil tidak hanya data dari HDSS saja, tapi akan saya lihat juga data dari dinas kesehatan, karena ada juga yang nanti kalau bisa saya akan melihat apakah ada kesesuaian antara yang dari HDSS dengan dari laporan dari Sleman, karena Sleman juga ada faktor otopsinya juga sih, cuman nggak jalan gitu. Nah, ini saya mau lihat itu. Oke, Pak. Kalau untuk yang HDSS nanti bisa mengajukan nested, berarti itu Pak. Jadi nanti permohonan proposal seperti biasa, kemudian mengajukan variabel apa saja yang diminta. Kemudian jika memang ada kunjungan ke rumah, nanti didiskusikan lebih lanjut terkait teknis pengambilan datanya seperti apa. Kemudian karena kalau di HDSS kan tidak bisa peneliti langsung ke respondennya, nggih. Jadi nanti harus dari enumeratornya HDSS mengajukan inform konsen dulu. Jika dari responden bersedia, nanti baru tim peneliti bisa turun untuk pengambilan data seperti itu, Pak Wahab. Ada nggak yang interviewer untuk kualitatif yang bisa bantu? Karena penelitian saya penelitian kualitatif, jadi. Kalau kualitatif biasanya kami minta tolong dari HBES, Bapak. Jadi ada beberapa asisten peneliti yang ahli di bidang kualitatif. Ya, karena dia kan saya paling akan milih 2 atau 3 kasus yang menarik itu untuk didalami itu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak. Nanti bisa mengajukan proposalnya saja ke HDSS. Matur nuwun. Apakah ada pertanyaan lagi atau hal-hal yang ingin diklarifikasi lagi? Monggo silahkan.
Sepertinya sudah tidak ada, nggih. Mungkin nanti jika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau diklarifikasi, ditanyakan, kita bisa berdiskusi di grup WhatsApp yang sudah dibuat. Monggo bisa digunakan grup WhatsApp tersebut untuk berdiskusi dan tanya jawab dengan tim HDSS ataupun fasilitator. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tim peneliti maupun fasilitator. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Monggo. Ya, terima kasih Mbak Ratri. Demikian Bapak Ibu untuk diskusi dan penyampaian terkait permohonan data HDSS. Sangat menarik ya diskusi pada siang hari ini. Ada topik-topik baru yang memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut. Semoga diskusi pada hari ini dapat menjadi gambaran pada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengambil topik penelitian cedera atau VA untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu untuk analisis data dan seterusnya. Kami tunggu Bapak Ibu untuk permohonan datanya. Jika ada sesuatu yang ingin didiskusikan kembali atau dipertanyakan kembali, dapat melalui WA group yang sudah disediakan oleh tim HDSS Sleman. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu sekalian dalam workshop pemanfaatan data HDSS. Terima kasih juga pada fasilitator Pak Lutfan, Pak Wahab, Bu Zala, Mbak Lutfi, dan Prof. Madarina juga. Terima kasih yang sudah memberikan masukan dan sarannya pada para peserta workshop HDSS. Terima kasih juga kepada tim HDSS. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Iya, Pak Wahab, matur nuwun. Terima kasih.